Tapi bukan dia sendiri, dia dengan ada 3 orang. Mereka dakwah di sini. Habib Bahar tidurnya di rumah saya. Lah terus Beb, mana buktinya? Mana buktinya? Anda harus membuktikan. Ketika kita berperang melalui sosial media, ayo tunjukkan kemampuan kita dalam bersosial media. Dengan interaksi sosial itu, ya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 2 hari lalu saya ditelepon sama salah satu murid Habib Bahar bin Smith. Dia tanya saya tentang, Habib, apakah benar Habib Bahar pernah ada di Papua, di Timika? Saya bilang Habib Bahar itu, dia datang ke Timika itu sekitar tahun 2010 atau 2011. Tapi bukan dia sendiri, dia dengan ada 3 orang. Mereka dakwah di sini. Habib Bahar tidurnya di rumah saya. Jadi saya bilang nggak usah tanya saya, ya. Tanya lagi sama istri saya, anak saya, nanti saya kasih nomor telepon. Saya tanya, kenapa memang? Ini katanya ada ribut-ribut di YouTube, kapan Habib Bahar ke Timika dan segala macam. Saya bilang kok ada, memang benar dia ada tidur di rumah saya. Ya, hanya tetapi tidak lama, sekitar 2 hari kemudian mereka berangkat lagi ke Biak, lalu kemana lagi saya nggak tahu. Jadi saya bilang dia, ente anak kasih nomornya istri anak-anak, ente telepon tanya ya. Kalau hanya masalah itu ditanyain, saya pikir suruh telepon saya tanya. Begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Tadi adalah video pernyataan dari seseorang sobat yang menyatakan bahwasannya memang benar Habib Bahar ini pernah melakukan ceramah di daerah Papua. Jadi beliau memberikan pernyataan karena ada salah satu murid dari Habib Bahar yang menelpon bersangkutan untuk menyatakan bahwasanya pada saat Habib Bahar sedang mengadakan ceramah di daerah Papua, beliau menyatakan juga Habib Bahar menginap di rumah beliau. Nah, ini kenapa sobat? Karena perseteruan antara TIJ yang mengkritik Habib Bahar ini sudah sampai kepada pernyataan yang menyatakan bahwasanya Habib Bahar pernah melakukan ceramah di daerah Papua. Dan ini terus dikejar oleh TIJ yang ingin menyatakan bahwasanya kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, di sini sobat sebetulnya ada reaksi dari Habib Bahar dalam satu videonya yang menyatakan dan menyinggung beliau pernah melakukan ceramah di daerah Papua. Nah, mari kita simak videonya sobat. Itu Anda mulai dakwah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah sampai satu kampung itu udah, barulah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, semua Jakarta udah, ya. Daerah Jakarta udah, baru daerah Jawa Barat. Jawa Barat udah, baru daerah Banten. Banten udah, baru ke daerah-daerah lain. Sampai ke Papua. Nah, ada lagi yang ngomong, mana Habib Bahar dakwah di Papua? Kalau nggak salah, anak ceramah di Papua itu tahun anak keluar penjara, tahun 2010. Kasus Mbak Priuk. Anak mau tanya, emang 2010 itu udah ada YouTuber-YouTuber itu? Hah? YouTuber-YouTuber yang mulutnya suka ngoceh-ngoceh itu. Udah ada mereka itu? Hah? Belum, mereka masih main lato-lato. Hah? Lah terus Beb, mana buktinya? Mana buktinya? Anda harus membuktikan. Zaman itu kita orang dakwah, ya. Anak dakwah di Papua yang ngundang anak namanya Ustadz Sofyan. Dan kami tempat persinggahannya itu di Timika, tempat Habib Saleh Al-Hamid. Yang ceramah 3 orang, ana, Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo, sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Ini 3 orang kita yang ceramah. Dari ceramah di Timika kita ke Biak, dari ceramah dari Timika Biak, dari Biak kita ke Serui. Itu sekitar ada 10 hari lebih lah. Jadi kalau ente orang mau nanya, jangan tanya ke ana. Ente pergi sana ke Papua, tanya ke Habib Saleh, Beb, bener gak Habib Bahar pernah ceramah di sini? Pergi ke Biak, pergi ke Serui.
Karena dakwah-dakwah begitu ente orang belum ada, belum ngoceh sana sini, belum ente orang nggak tahu apa-apa. Ya, mereka ini nggak paham apa-apa. Seperti Anda bilang, bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Lah terus, Anda harus meladeni. Hah? Mereka tidak tahu bagaimana dakwah. Dalam video ini Sobat, Habib Bahar kembali membahas bahwasannya dia pernah berceramah di daerah Papua. Karena dia dengar juga kritikan-kritikan dari berbagai pihak tentang pernyataannya yang pernah melakukan ceramah di daerah Papua. Nah, di sini Habib Bahar menegaskan bahwasannya dia pergi ke situ sekitar tahun 2010 setelah keluar dari penjara. Nah, dia pergi dengan temannya. Dan tadi dia bilang dia singgah di beberapa daerah untuk itu. Nah, jadi di sini Sobat, Habib Bahar menegaskan bahwasanya dia memang melakukan ceramah di daerah Papua. Nah, dari hal yang terkait dengan ceramah ini di daerah Papua, memang TIJ terus menyoroti hal ini. Karena sejauh ini TIJ belum melihat bukti yang valid tentang pernahkah Habib Bahar ini ceramah di daerah Papua. Dan bagaimana tanggapan dari TIJ ini? Ayo kita simak Sobat. Masalah kebenaran tentang si Bahar pernah masuk ke pedalaman Papua untuk safari dakwah atau untuk ceramah. Ya. Namun di sini sebenarnya kemarin itu kita hanya mempertanyakan. Kalaupun tidak benar, ya nggak masalah. Setidaknya kita tahu bahwa dia itu bohong. Sebenarnya dari awal saya mempertanyakan ini, tentu saya tidak percaya dengan adanya kedatangan dia ke Papua, ke pedalaman Papua untuk ceramah. Sebelumnya saya sudah kasih clue juga, di mana ada sebuah video kumpulan OPM saya edit si Bahar pakai baret. Dan alhamdulillah editan saya rapi, cuman untuk pencahayaan sengaja saya kondisikan seperti itu, biar tidak terkesan sebagai berita hoax. Di situ saya ingin menjelaskan bahwa si Bahar bakal klarifikasi kalau dianya ke Papua sebelum ada kamera atau sebelum ada HP kamera dan segala macam. Setahu saya 2010 kita yang di pedalaman Aceh aja udah pegang HP kamera. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Jakarta? Itu sulit dipercaya, di situ juga kebohongan. Makanya kalau kita sekali saja berbohong, maka akan membutuhkan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tuh, kalau kita berpihak kepada kebenaran, bukan mengklaim kita yang benar, tapi berpihak kepada kebenaran, maka insya Allah bantuan Allah itu akan selalu ada untuk kita yang meyakininya. Untuk apa kita tempelkan gelar-gelar kehormatan sementara kita tidak punya kehormatan? Gelar-gelar kemuliaan sementara kita tidak punya kemuliaan? Tidak ada. Kalau marah, ujung ngajak duel. Kalau marah, ketemuan yuk, agar bisa dipersekusi segala macam. Ketika kita berperang melalui sosial media, ayo tunjukkan kemampuan kita dalam bersosial media. Hubungan interaksi sosial itu, ya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Jadi untuk menutupi kebohongan ini, saya juga sudah pernah mengatakan di live saya sebelumnya, bakal ada orang yang mukanya sebagai orang Papua, atau notabene-nya sebagai orang Papua, baik original maupun campuran, itu akan muncul sebagai video pengakuan atau kesaksian bahwa si Bahar pernah ke Papua. Dan itu sudah pernah saya katakan. Makanya kalau saya katakan 7 langkah mereka ke depan saya sudah paham, saya sudah bilang kalau cuman pengakuan untuk meyakinkan kita semua bahwa dia pernah ceramah di Papua, kan bisa. Itu di Bogor banyak saudara-saudara kita keturunan Papua domisili di sana. Waktu saya ke Bogor, banyak teman-teman saya orang Papua di sana. Bahar mengatakan pada waktu itu nggak ada kamera, nggak ada HP kamera karena 2010 dia ke sana. 2010 kita di Aceh udah pegang HP kamera, bahkan udah pegang kamera digital. 2010, bahkan kita 2004 akhir kita udah ada kamera digital. Saya tanya, ketika mereka mengatakan, oleh si Bahar sendiri mengatakan waktu itu nggak ada HP kamera, kenapa tiba-tiba di channel si Kumar Lampung ada foto si Bahar berfoto dengan anak-anak Papua Nugini? Nah, nanti ini saya kasih clue lagi nanti.
Mereka sudah merencanakan karena ketahuan, oh ini sengaja kita tes netizen TIJ, ini sengaja kita tes TIJ, ini sengaja kita pancing TIJ supaya menggubris kita, ini kita tes supaya TIJ mau live dengan kita. Berarti kalau TIJ nggak mau live dengan kita, nggak mau bahas kita, berarti TIJ pengecut. Logikanya, bos mereka aja gua bahas, apalagi mereka. Nah ini sobat, tanggapan dari TIJ. Dengan kondisi TIJ sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan. Cuman ada pernyataan pada saat itu bahwasannya Habib Bahar ini ada melakukan dakwah atau ceramah di daerah Papua. Nah, walaupun sebetulnya TIJ tidak begitu percaya dengan pernyataan itu. Makanya Habib Bahar ini mengcounter pernyataan TIJ bahwasannya dia memang melakukan safari dakwah atau ceramah di daerah Papua. Namun yang jadi masalah sobat, pernyataan Habib Bahar ini tidak didukung oleh bukti, apakah itu foto, apakah itu video. Padahal pada tahun 2010 memang sudah ada sebetulnya handphone yang bisa foto atau bisa video. Dan beberapa hari terakhir pendukung-pendukung Habib Bahar memunculkan gambar sewaktu Habib Bahar ada di daerah Papua. Dan gambar ini dia bergambar dengan bocah-bocah orang Papua. Di sini TIJ dengan segala asumsinya dia menyatakan bahwasanya hal itu tidaklah original gitu, tidaklah asli. Akankah Habib Bahar melakukan ceramah di daerah Papua ini hanya sekedar isu, ataukah beberapa hari ke depan akan muncul lagi bukti-bukti baru yang mempertegas bahwa Habib Bahar pernah ceramah di daerah Papua? Mari sama-sama kita simak. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.